ini set infus ya, atau IV line. Kemudian kita akan butuh ini tergantung pasangnya. Kalau dia bayi ya 26 paling kecil ya. Kalau besar biasanya 22. Kalau di Oka biasanya pakainya 22. Kalau di Oka bisa pakai 20 karena di kamar operasi kita kadang butuh loading cairan cukup banyak, darah cukup banyak. Kalau darah dia harus pakai lubang yang cukup besar supaya darah itu kan kental, supaya dia jalannya lancar. Ini adalah kemudian alkoholnya yang kita butuhkan berapa banyak. Kemudian bengkok. Kemudian kita akan butuh tape untuk memfiksasi ini di penanya kan nggak mungkin nggak pakai fiksasi kan, maka pakai fiksasi. Fiksasi sebenarnya ada dua. Transparan dressing nggak ada ya Sam? Harus dikenalin nih, di layanan udah pakai transparan. Habis ya? Megaderm transparan dressing habis. Ini kita bisa bikin seperti ini. Kemudian di tengahnya kita kasih ini supaya nanti pas di ini dia begini, sayapnya kita fiksasi nanti. Ya. Kemudian kita butuh lagi berapa lagi? Ini nanti fiksasi di depan sama di. Aduh ya Allah panasnya. Panas dingin kali ya. Bocor rasanya. Panas banget. Nah ini transparan dressing. Ya berbeda dengan Hipafix ya. Transparan dressing ini sebenarnya kalau transparan dressing di rumah sakit udah disiapkan desainnya sudah khusus untuk pasang infus, tapi ini kita harus modifikasi karena ini bukan untuk pasang infus sebenarnya ya, untuk rawat luka. Dia ada 2 lapis di sini. Di sini. Ini kita buka nanti kita pasangkan sayap-sayapnya. Ini dipastikan dia nempel dulu, baru dibuka. Ini yang tidak tembus air. Jadi kalau pasien yang mau mandi pun bisa kalau pakai ini. Kalau di sana transparan dressing ya. Kalau di rumah sakit Megaderm atau merek yang lainnya. Terus ya, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Kalau butuh mikrofon ya boleh dibawa mikrofon. Kemudian apalagi yang kita butuhkan buat backup udah ada ini ya, cairannya. Cairannya kita lihat instruksinya apa. Oh dia NaCl kita harus cek dulu. NaCl-nya ini masih bisa dipakai atau enggak. Ya. Ternyata masih Oktober 2022. Selain expire ya kita ngelihat di sini apakah dia masih jernih atau enggak. Walaupun belum expire tapi kelihatan ada benda-benda asing ya, itu nggak boleh ya dipakai. Ini harus dikembalikan ke farmasi kan untuk ditukar ataupun amankannya. NaCl. Kemudian yang kita butuhkan apa lagi? Kalau ini kita butuh 1 atau 2, ya boleh kita bawa 2. Mana tadi infus sapsam lengkap ya. Oke, masalah ini sudah selesai. Nah, yang harus kita lakukan adalah tadi pasiennya ya ucapkan salam, cuci tangan dulu, cuci tangan sesaat sebelum melakukan tindakan ya, memberi salam, kontrak seperti biasa ya, tidak disampaikan ya. Kemudian
tadi cross check ya, dari sebelum ke pasiennya cross check dulu di medical recordnya, apakah dia benar dapat NaCl berapa tetes, sudah tahu nih hitungannya berapa. Misalnya kita dapat 12 tetes per menit gitu ya, dapat dari hitungan yang tadi ya. Jadi sebelum ke pasien sudah dihitung dulu. Berarti kita harus punya jam tangan untuk menghitung tetesan. Jam tangan yang ada secondnya, saya nggak ada punya. Ya, setelah itu kita ke pasien, ucapkan salam untuk ngecek bahwa ini benar pasiennya atau enggak. Kita panggil namanya, assalamualaikum Ibu Nina, selamat pagi gitu. Ya kan? Cek nama pasien, tanggal lahir tanggal berapa Bu Nina, kan ada tanggal lahirnya beda-beda, maka kita harus tahu nih tanggal berapa untuk cross check. Kalau tanggal segini betul berarti ini Bu Nina yang memang diinstruksikan pasang infus ya. Kemudian kita jelaskan ke pasiennya, salam, kita jelaskan ke pasiennya bahwa kita biasanya ini di rumah sakit udah banyak ya di bed. Kita jelaskan maksud dan tujuan, akan dipasang apa, kenapa harus dipasang gitu ya. Kalau dipasang NaCl tujuannya untuk apa. Nanti dalam prosesnya pemasangan akan terasa sakit, kita bilang. Nah, sakitnya sebenarnya mungkin dari seperti digigit semut bako maksudnya. Sakit namanya menembus ya, sakit. Tapi saya usahakan tidak sakit Bu, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ya supaya tidak sakit dan berhasil satu kali tusukan dan ya. Kemudian setelah itu kita cek ke pasiennya venanya, kira-kira vena yang kita mau pasang sebelah mana, kanan atau kiri. Lebih prefer adalah daerah yang tidak dipakai dominan untuk bergerak, kiri. Maka kiri ya, tertanya dulu bapak ibunya kidal atau normal. Kalau dia kidal ya kita pasang kanan, kalau dia kanan kita pasang kidal. Pertama itu. Yang kedua, apakah ada kontraindikasi dipasang di sebelah mana gitu. Misalnya pasien riwayat CA terjadi sumbatan ataupun pembesaran kelenjar getah bening sehingga sirkulasi limfa maupun sirkulasi pembuluh darah menjadi terganggu, maka nggak boleh dipasang di sisi yang terjadi gangguan sirkulasi. Atau pasiennya terpasang Simino itu nanti di KMB berapa saya lupa ya, KMB 3. Nah, Simino itu dipasang, tidak boleh dipasang infus. Kalau ada siminosan atau tidak, kalau ada siminosan ya tidak boleh. Atau ada perlukaan, misalnya ada perlukaan luka bakar ya nggak boleh juga, kecuali kalau tidak ada lagi tempat akses, terpaksa di daerah situ, maka kita life saving misalnya, itu lagi-lagi pelajaran gawat darurat, maka kita boleh pasang. Kemudian kita akan sudah berpikir tadi cairannya itu fisiologis atau enggak, osmolalitasnya tinggi atau enggak. Jadi di sini bisa kita lihat di sini osmolalitasnya osmolalitinya 308, lebih kecil, rendah atau sama dengan osmolalitas darah. Nah, harus di luar kepala osmolalitas darah berapa? Itu di fisiologi udah tahu tuh. Ya, dia masih normal ya, di atas di 300-an, kecuali dia di 400-an atau lebih rendah 200-an. Itu kita harus cek dulu. Kalau ini ternyata osmolalitinya sama, berarti kita boleh mencari vena dari ujung bawah ke atas, dari yang vena-vena kecil sampai vena besar boleh. Kemudian pertimbangkan juga kalau mau ngambil venanya vena kecil, karena ini urutan fisiologis, venanya vena kecil yang kita mau ambil dari sini nih. Ini kan vena rapuh, agak rapuh juga ya. Apalagi kalau orang tua tuh sebenarnya nggak boleh ngambil sini, udah pecah dia. Jadi baru masuk udah pecah venanya. Atau pasien dengan cancer. Pasien dengan cancer pembuluh darahnya juga rapuh, pecah gitu. Itu harus yang expert kok. Ya. Itu karena ini ukurannya adalah nomor 20 dan Anda bisa lihat ini kecil atau besar, kemudian kita pertimbangkan dia lebih besar dari vena atau enggak gitu. Jangan sampai dia sama ukurannya dengan vena atau lebih besar. Lebih besar ketika kamu masukkan pecah dia. Kalau sama mungkin nggak pecah, tapi
tromboflebitis. Sebentar aja 1 jam udah tromboflebitis. Kemudian akan terbentuk trombus. Nah, trombus itu bekuan. Tromboflebitisnya udah selesai, tapi bekuannya bisa lepas kapan saja. Jadi tidak boleh ukuran vena sama dengan IV. Itu ya, sebelum infus itu yang difikirkan. Lalu aku akan pasang sebelah mana, karena dia tadi fisiologi, saya akan turunkan dari sini. Saya coba cari ya Bu, dari sini nanti baru ke atas. Kalau misalnya gagal di bagian distal, maka kita bisa naik ke sini. Kalau tadi ini kita butuh venanya kecil. Bagian distal kalau misalnya osmolalitasnya adalah tinggi, ya nggak boleh bagian distalnya sini. Bagian distal dari yang osmolalitas tinggi, cari vena yang besar nih kayak gini. Di atas, mulai ke atas dia besar. Carinya di bagian atas, bukan lagi bagian telapak tangan. Jangan sampai coba Bu, coba, nggak usah coba, udah tahu kita kekentalannya tinggi. Maka kita harus cari vena yang besar. Kasihan coba-coba. Daripada coba-coba dapat kok Bu, dapat, gak lama terus pindah lagi. Itu kejadian itu, pasien saya perawatnya nggak paham, sehari bisa 5 kali ganti posisi. Anda bisa bayangkan. Dan tempatnya di situ-situ juga, di sekitaran situ. Ternyata kita lihat dia pekat gitu. Nggak bisa lah sebelah sini. Terus kalau kita lihat ternyata pekat banget. Dan venanya kita coba untuk vena yang besar, dan sering kali setiap hari ganti, kita harus kolaborasi ke dokter. Nggak bisa nih IV line perifer, harus pusat sentral. Sentral kan dia lebih besar gitu ya, tapi itu harus dilakukan oleh dokter. Dokternya pun bukan dokter umum ya, dokter ICU ataupun dokter anestesi biasanya yang pasang. Dan itu biasanya sih di unit kemoterapi ataupun di unit ICU kayak gitu ya, paham ya? Jadi kita udah menentukan nih, bisa kita terusin lewat sini ya. Nah, karena udah kita tahu bahwa jenisnya apa, kita akan pasang di mana gitu untuk mengurangi. Yang berikut lagi untuk mengurangi phlebitis yang karena mekanik, Anda harus cari itu mekanik phlebitis karena mekanik. Maka nggak boleh diambil daerah-daerah yang mobilis. Karena dia kateternya akan menyentuh vena, terus aja dia yang ngelukain vena, bisa phlebitis juga. Jadi pilihlah yang panjang-panjang, yang panjang dan lurus gitu ya. Bagaimana cara nyarinya? Kalau di Pantom sih saya nggak bisa praktekin, karena itu saya praktekin di. Ada juga nanti mempraktekannya seperti itu ya, ketika mandiri maupun ujian supervisi, Anda harus praktekkan tangan Anda sendiri ataupun tangan siapa sini. Yang harus kita lakukan adalah kenceng banget nih. Kita cari dari kan di bawah dulu ya, pasiennya duduk. Kalau kita terlalu rendah tempat tidurnya, kita boleh duduk. Jangan sampai kita pegel, karena pegel keburu-buru maunya, jadi melakukannya cepat gitu, enggak ya. Jadi carilah tempat duduk sejajar. Kemudian torniket ya, ini fungsi torniket, cari vena. Torniket harus dipasang sekitar 10 cm. Cara masukin torniket ini tangan kita sini ya, nanti kalau enggak kejepit deh. Ini majuin sini. Di kepal Ibu, tangannya di kepal, jempol di dalam. Ya kan kita mau cari nih. Dengan di torniket dia akan muncul, tadi kan enggak kan? Kemudian kita pukul-pukul seperti ini, dia akan muncul. Kalaupun nggak muncul, akan keraba. Itu hanya bisa Anda bisa lakukan sendiri-sendiri lagi. Ketika tidak di torniket, ini kayak ini kan dia ini ya, apa namanya, venanya tuh halus-halus tuh, hilang kan? Iya. Coba kamu raba. Beda ini saya torniket ya. Dulu saya jadi perawat pemula begitu, pakainya bukan lagi pakai sensasi, tapi belajar gini, nggak dipencet, oh ini vena, karena bisa juga ligamen yang kita tusuk. Kalau sini kelihatan biru, kalau di dalam sini nggak kelihatan ya. Beda ligamen adalah dengan vena tuh kenyal, kalau ligamen tegang.
Jadi Anda belajar kekenyalan tuh dari sini. Ya, coba pegang. Beda nggak? Gini, tunjuk. Ya, kelihatan seperti selang ya. Ini kelihatan seperti, bukan kelihatan, teraba seperti selang. Sebenarnya kalau mata terlatih sih juga udah tahu, udah kelihatan gitu ya. Tapi ada tempat-tempat yang misalnya di atas ini nggak kelihatan venanya, tapi kalau diginiin teraba. Gitu ya. Nah ini berarti, oh iya saya mau ngambil berarti nusuknya dari sini sampai sini gitu kan, tadi panjang kan. Berarti saya akan nusuk insersinya di sini. Kalau Anda tidak belum master, Anda boleh nambahin pulpen di sini, tandain. Ini Itu pen. pulpen ada? Ini kita mau tandain di sini misalnya. Kok ditandain? Iya kak, baru belajar. Tapi saya tandain ya supaya lebih yakin, jangan bilang baru belajar, supaya lebih yakin tempatnya di situ. Karena bisa setelah kita usap-usap, gimana ya tadi ya tempatnya ya? Pegang lagi. Nggak boleh ya dipegang lagi. Baru setelah kita yakin, baru kita siapkan ini semuanya. Yakin dulu lokasinya. Ya. Kemudian kalau dia nggak keluar, kita bisa tahan, pasiennya disuruh ini agak tinggi, nah begitu. Jadi dia ngegantung seperti ini, kan? Dengan aliran vena baliknya agak susah ke atas, dia akan terbendung gitu. Ya, kalau enggak sih nggak usah, begini aja, cukup begini. Ya, paham? Ya, ini baru saya ke antemnya ya. Mungkin saya cari di sini. Saya nggak yakin ini masih bisa dipakai apa enggak ya. Kita coba ya. Misalnya ini ya. Saya akan tusuk sebelah sini gitu ya. Misalnya ya. Ntar kita pasang toilet capnya, kemudian kita cuci tangan dulu. Oh, sorry. Udah dapat. Baru kita siapkan ini dulu. Apa? Alkohol untuk apa? Desinfektan kan? Desinfektan alkohol bisa bekerja setelah kering, bukan basah-basah ditusuk. Sama nanti swab gitu juga, nunggu kering baru kita insersi ya. Jadi maksimal dia membunuh kumannya. Kemudian ke luar sana, kemudian kita buka. Ini kita geser lemnya ke atas. Prinsipnya steril, tapi ini nggak steril. Ini kan udah boleh dipegang ya. Sama ini kan akan masuk ke cairan. Jadi ini harus bebas dari sentuhan yang on steril. Sekitar 10 cm lah ya, 10 sampai 15 cm. Baru kita tutup, jangan lupa ditutup. Kemudian ini kan udah didesinfektan. Kita lakukan penusukan, insersi. Seperti ini, diisi dulu ruang kosongnya. Kalau nggak nanti udara semua. Kan kita harus bebaskan udara, kan tadi kan saya udah jelaskan. Berbahaya. Ini ada water levelnya. Kemudian kita gantungkan, kemudian kita alirkan. Biasanya supaya ini kan masih steril ya. Kalau kita perlu buka, ya masukinlah ke area steril. Ingat ya, ini masuk intravena ya. Kalau ini tanpa dibuka bisa, ya nggak usah dibuka lah. Ini aja. Sekarang saya ajarin aja deh. Misalnya nih, ini ceritanya udah dipasang ya, atau kita mau ngilangin udara, sebenarnya gampang nanti pasangnya. Ada udara lagi jalan tetesan. Ini kita klem bawahnya di udara, kemudian kita buka klemannya dan kita arahkan ke atas. Untuk ngilangin udara dari lain. Nah, kalau udah, kita naikkan lagi.
ya udaranya. Pastikan bahwa selang ini bebas dari udara. Kalau dia ada di sini ya kita bisa rapikan, dia arahin ke atas aja, ke ujung. Jadi nanti kalau didorong dia akan ikut terdorong. Dia suka nempel di bagian dinding-dinding lainnya ya. Kan masih diam di sini dia kan? Kita buka. Udah, banyak-banyak ya airnya, nanti bisa menjadi 500. Ini udah selesai. Ini steril. Kita taruh di tempat yang bersih. Ini juga boleh ya, bersih. Yang di dekat kita, nanti kan kita mau pasang. Kalau biasanya di situ ada bongkalan gini, kita taruh di situ. Asal ininya tidak terbuka ya, boleh Anda taruh di mana aja. Kemudian tadi kan kita pasang infus ya, pasang ini ya. Kita siapkan ininya ya, jangan sampai nyari-nyari. Sudah cuci tangan lagi, kita akan lakukan berapa step nih? Hand rub juga lakukannya sama 6 step ya. 6 step, pasang perlak ya, perlak di bawahnya karena takutnya spraynya kalau kita nggak pasang, yang ini perlaknya ya. Kemudian pasiennya kepal ya, ibu kepal. Arahkan ke kita tangannya, jangan kita yang kesini-sini, arahkan ke sini. Ini begini, nah ininya begini ya begini. Setelah diarahkan ke kita, pakai sarung tangan. Nyari vena pakai sarung tangan juga boleh supaya terlatih ya. Beda, jadi suka perawatnya nggak enak bu pakai sarung tangan, nggak berasa, nggak latihan aja udah deh lillahi ta'ala, nggak boleh begitu, namanya nggak ikhtiar ya. Allah marah ya, kan tidak akan berubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah dirinya sendiri. Nabi aja berjuang kok ya, kalau udah dijamin kenapa dia pakai berjuang? Nggak usah berjuang lah, udah pastilah menang gitu kan. Yang buktinya tetap berjuang beliau. Jadi dideketin, kemudian kita lakukan suap. Ini kan dia banyak nih ya, kita terus dulu lah. Oke, nggak terlalu banyak banget, lama nungguin keringnya. Putar boleh atau sekali itu boleh. Udah kalau kotor, pasien biasa suka kan dari rumah nggak mandi berapa hari karena demam, datang sini sekali usap hitam. Nggak boleh sekali ya, bisa berulang sampai bersih baru kita ini kan, karena yang kita usap baru kotorannya, belum sampai kena bakterinya gitu. Jadi harus sampai bersih. Setelah itu ini kita dekatkan, kita buka. Ini steril, yang dipertahankan steril yang mana? Jarumnya dan jarumnya ya. Pastikan bahwa ini terkunci, jangan sampai kita masukkan jarumnya ikut kedorong keluar. Mahasiswa yang begitu pasien, aduh bisa rasanya saya pegangnya begini, dibuka. Ini udah siap ya begini. Sakit ya bu, tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya sekitar 15-35. Tangan kita nahan, jangan Anda begini melayang. Kalau begini udah goyang. Tahan. Bisa ikutin. Boleh nggak dipegang lagi? Nggak boleh. Tapi boleh nggak di atasnya yang bukan insersi? Boleh. Ya, asal tidak tempat insersinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas ya bu. Kalau dia sudah masuk vena biasa krek gitu. Ya, saya sih udah ngerasa krek ya. Kita cek udah keluar dia. Kalau dia udah masuk vena, makanya ini saya pakai ini supaya dia masuk. Coba jalanin. Mari kedorong, dibuka klemnya ini. Dibuka. Nah ini nih tuh. Bukan nak? Maju. Gini loh posisinya. Nggak keluar juga. Harusnya dia keluar di sini merah. Kalau belum keluar maka kita cari
tarik dulu, kemudian pasang dalam. Sakit ya Bu, maaf ya. Nggak keluar juga. Ini udah nih keluar kayaknya. Tapi harusnya dia bukan di sini. Nggak keluar. Kita raba, misalnya cari arahnya mungkin salah gitu ya, sampai keluar. Saya nggak yakin ini airnya masuk ke dalam. Tutup nak. Dia udah keluar sini, kok di sini nggak keluar ya? Nih ya, kalau misalnya ini udah keluar merah nih di ujung sini, merah, baru kita masukkan. Caranya gimana? Tadi kan saya bilang kan ada jarum, ada kateter. Ini kan udah masuk ya, masukkan, tarik jarumnya. Masukkan, tarik jarumnya. Masukkan, tarik. Lagi, masukkan lagi. Jadi ini sebagai guide sebenarnya. Masukkan, tarik. Terus sampai mentok. Nah, kalau udah sampai mentok ini kan kita udah tahu nih jarumnya udah di ujung ya misalnya. Jangan dibuka dulu. Kalau dibuka nanti darahnya muncrat-muncrat. Kita buka dulu ininya, ini samping-sampingnya. Kemudian kita siap-siap menyiapkan ini detak kita. Ya. Kemudian ini tekan bagian jauh dari insersi. Nah, ini dilepas. Ini jauh dari insersi. Ini nggak boleh nyentuh ya. Tutup insersinya. Ini dibuka. Kan ternyata udah keluar tapi nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ini masuk nih tuh. Iya. Cuman dia karena tekanannya nggak tinggi, jadi dia nggak kedorong. Udah begini, kita pastikan dulu sebelum fiksasi dia lancar apa enggak. Oh lancar, nggak usah ngitung dulu, yang penting lancar. Dibuka dulu, jangan ditutup supaya tidak beku ya. Kemudian kita pasang fiksasi. Kalau mau pakai ini ya pakai ini misalnya ya. Kalau Anda belum mastery bisa pasang dulu di sini. Jadi yang kecil. Bisa pakai mikropor, bisa juga pakai ini. Ya, kita pasang dulu fiksasi di sini deh supaya dia nggak risiko keluar gitu ya. Kemudian baru pasang ini. Kalau udah masternya sih biasanya langsung pasang ini. Udah biasa gitu maksudnya. Udah pro. Gandok. Ini karena kita bikin sendiri, jadi kalau dia udah ada tekukannya dia. Kalau bikin, kalau jadi susah ya. Kenapa ini kita pakai? Karena ini tuh gampang untuk memonitor adanya merah, phlebitis, kelihatan. Kalau pakai ini nggak kelihatan, putih ini nggak kelihatan gitu. Makanya sekarang sudah banyak rumah sakit yang menggunakan ini. Sayangnya perawatnya nggak paham transparent dressing itu fungsinya untuk memonitor ininya, ditutup ininya. Kalau kalian mau nutup, samping sini aja, kanan kiri gitu loh. Paham ya? Bisa pakai mikropor misalnya. Ini udah selesai kan, udah aman dari ini, kita lepas. Kemudian kita bisa pakai mikropor misalnya, ini mikropor. Nggak aman nih, nggak secure. Jadi sininya aja, jangan daerah insersinya ya nak ya. Soalnya udah didesain sedemikian rupa, transparan. Yang usernya ditutup juga. Kita mau memastikan bahwa kanan kirinya oke gitu ya. Terus kemudian ini kita bisa lewatin sini supaya dia fiksasi tangannya sendiri. Nah, sini nanti dikasih lagi supaya ini tidak ketarik-tarik, maka di sini dikasih lagi. Nah, seksi ini tuh dia kita harus ininya di kesini ini. Nah, supaya dia terfiksasi seperti itu. Baru kita hitung tetesan. Ini buang ke apa?
tutup dulu. Enggak ada tutupnya. Buang ke sub container kalau ada. Kalau di rumah sakit suka ada kardus untuk nah, untuk menghitung tetesan coba pakai jam. Ini pakai jam ya, jamnya, kemudian dihitung mulai dari mana, 21, 2. Kalau dia kecepatan baru 15 detik udah kecepatan, kita kurangin lagi, kita hitung lagi. Biasanya per 15 detik supaya nggak kelamaan 1 menit. Kalau 20 tetes dibagi 4 berarti 5 15 detik dalam 5 tetes dalam 15 detik. Maksudnya melihat ininya, kalau nulis tetesannya tetap 20 tetes per menit. Lihat ininya loh, jarumnya, jarum jam. Paham? Nah, ini ceritanya udah 20 detik ya, 20 tetes ya. Selesai, udah selesai pasang infus. Kita rawat caranya gimana? Monitoring. Kalau zaman dulu, kenapa Bu Samsia nyiapin ini? Zaman dulu masih pakai ini dari total betadine. Mungkin di daerah masih, makanya saya memperkenalkan ini supaya Anda tahu. Kalau misalnya di daerah sering banget pakainya yang Necoplas hijau, coklat tadi, ya. Necoplas coklat tadi. Kalau ini kasanya ditaruh seperti nutup, terus ditutup. Jadi transparan dressing itulah kasa.